Mau saya kasih tahu? Tapi janji nggak akan ada yang tersinggung. Ini beratnya saya menyampaikan nas akhir zaman, Bapak Ibu. Kalau saya sampaikan ada yang tersinggung nggak? Tidak ya, tapi harus saya sampaikan. Betapapun resiko saya berat. Kalau perlu ya diedit lah. Ini streaming tidak? Streaming. Oke, maaf ya musilah. Ya. Amalan ini akan menyebabkan kita terhijab dari menikmati ini. Apa itu? Ala innahu satakunu ba'di umara. Ingatlah sepeninggalku nanti di tengah-tengah kalian akan muncul banyak pemimpin-pemimpin di muka bumi ini. Akan muncul banyak pemimpin di tengah-tengah kalian. Man saddaqahum bikadzibihim. Barang siapa yang membenarkan perkataan dusta pemimpinnya, sudah jelas perkataannya dusta, dibohongin lagi. Tapi dibenarkan karena pengen dapat pangkat dan jabatan. Wa anahum ala zulmihim, dan dia menolong kebijakan zolimnya. Sudah jelas kebijakannya zolim ditolong karena dijanjikan pangkat dan jabatan kan. Falesa minni, dia bukan umatku. Rasulullah tidak mengakui iman Islamnya. Walastu minni, dan aku bukan bagian darinya. Artinya Rasulullah tidak akan menolong dia ketika amal perbuatannya dihisab. Walaysa biwaradin alayal haud, dan dia tidak akan pernah menikmati air telaga mahsyarku. Diusir sama Rasulullah. Sukon liman badala minni. Jauhkan mereka ya Allah, jauhkan ya malaikat. Usir, seret dia jauh dariku. Adakah pemimpin yang dia bela di dunia akan menolongnya? Tidak. Bapak Ibu, kita sedang diuji dengan kondisi ini. Betul? Hati-hati. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan ini. Jangan silau dengan pangkat dan jabatan. Dunia sementara. Sakit memang kita, tapi itulah sakit kita yang terakhir. Seumur hidup kita, berapa persen dari harapan dunia yang sudah kita capai? Tapi akhirat yang tidak pernah kita duga, ternyata datang lebih dulu menjemput kita dengan kematian. Iwahbillah, mau kapan kita mulai kembali bertobat kepada Allah? Mulai sekarang iwahbillah, mumpung belum terlambat. Lalu kemana perginya kita apabila kita mati meninggalkan dunia? Bapak Ibu sekalian, apabila yang meninggal ini orang yang beriman, maka malaikat maut akan datang mencabut nyawanya ketika rizkinya habis. Ajal itu adalah habisnya rizki yang Allah takdirkan untuk kita. Konon malaikat maut setiap hari itu 70 kali datang menjemput, datang mengontrol kita. Ketika datang, dilihat rizkinya masih ada, balik lagi. Datang lagi mengunjungi kita, dilihat rizki kita masih banyak, oh balik lagi. Sampai nanti datang terus menerus selama rizki kita masih ada. Malaikat ini tidak akan mencabut nyawa kita dengan izin Allah. Sampai suatu saat kesal nih malaikat, kok orang ini nggak habis-habis rizkinya? Orang-orang sekitarnya sudah pada mati, tapi dia nggak habis-habis rizkinya. Malaikat itu lupa orang itu bernama Rizki. Ya. Begitu rizki kita habis, di saat itulah kita meninggal dunia. Dicabut nyawa kita. Padahal kemarin sehat ya, barusan ngobrol kok sama saya. Ya, lah rizkinya habis. Ibarat HP Bapak Ibu. Walaupun HP-nya iPhone yang mahal, ya sama aja kalau habis baterai, ya mati kan. Nah begitu. Nah itu rizki. Ya. Ketika yang meninggal orang yang beriman, itu halus dicabut nyawanya. Malaikat Israel membawa kain kafan dari surga yang akan menjadi tempat kembali, dan juga membawa 2 botol, yang satu berisi wewangian surga dan satu berisi air yang diambil dari surga tempat kembali. Maka dicabutnya nyawanya sehalus mungkin, halus seperti selembar sehelai rambut yang diambil dari tumpukan tepung, halus luar biasa. Kenapa orang yang beriman seperti itu? Karena dia ikhlas untuk meninggalkan dunia dan rindu bertemu dengan Tuhannya. Makin ikhlas seseorang meninggalkan dunia, makin rindu dia bertemu dengan Allah, makin mudah kematiannya, tidak menyakitkan. Tidak percaya? Silahkan buktikan. Kalau sudah terbukti, kirim WA sama saya. Ustaz, betul Ustaz, halus sekali, tidak menyakitkan kematian saya Ustaz.
Benar, karena saya ikhlas dengan kematian saya. Siapa ini? Kirim SMS, kirim WA dari alam barzah ini. Seperti itu, Bapak. Dicabut nyawanya, kemudian malaikat maut memandikannya. Dipangku dia, disiramkan air itu dari rambut ke wajah, terus sampai ke bawah. Diambil bagian kanan dulu, kemudian bagian kiri. Setelah selesai lalu diambil wewangian dari surga, disiramkan wewangian tadi. Setelah itu baru dikafani, ya, sebagaimana kita mengkafani. Lalu dibawalah ruhnya itu menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika sampai di pintu langit pertama, dia mengucapkan salam. Assalamualaikum, iftahil bab. Assalamualaikum, buka pintu langit ini. Malaikat penjaga pintu langit bertanya, Man hada? Wa man ma'ak? Siapa ini dan siapa yang bersamamu? Ana Israel. Ya, saya Israel. Adapun ini adalah ruhnya Ustadz Rahmat Baikuni. Amin. Ya, yang aminin sedikit. Amin tuh Pak. Amin. Disebutkan sebaik-baik nama ketika dia di dunia. Majibah ruh. Betapa harumnya ruh ini. Tunggu malaikat. Aku ingin bersenang-senang dulu dengan arwah ini. Betapa harumnya ruh orang ini. Ya, orang soleh yang mati. Ya, siapa? Syekh Ali Jaber, Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, ya. Subhanallah, ulama-ulama kita. Kiai Haji Arifin Ilham, insyaallah. Betapapun mereka dizolimi. Ya. Setiap pintu langit seperti itu. Nah, selama ruhnya menempuh perjalanan bertemu dengan Allah, jasadnya diurus, dimandikan, dikafani, disolatkan, baru dimakamkan. Begitu yang memakamkan pergi, itu sudah sampai kepada Allah. Ya Rabb, hada ruhun fulan bin fulan. Ya Allah, ini ruhnya si fulan bin fulan. Maka apa kata Allah? Arji ila qabri. Kembalikan dia kepada kuburnya, pada jasadnya. Nah, roh kita dikembalikan pada jasad kita. Dan lapangkan kuburnya selapang dia memandang. Dan jadikan kuburnya sebagai raudatan min riyadil jannah, satu taman dari taman-taman surga. Dan berikan kepadanya hidangan dari hidangan surga yang akan dia nikmati. Subhanallah. Maka ketika dia bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Di mana saya? Loh, kok kamar saya jadi seluas ini? Padahal saya kemarin tidur di kamar saya, rumah saya di Ampere, di Ampere, di Pekanbaru rumah saya. Kok Pekanbaru jadi indah begini? Dia lupa kalau dia sudah mati dan dibangunkan di alam barzah. Lalu datanglah dua malaikat maut, dua malaikat Munkar dan Nakir, bertanya pada dia, Salamun liman tabi'al huda. Keselamatan dan kebahagiaan bagi mereka yang mengikuti petunjuk Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya. Man antuma? Siapa kalian? Saya Upin dan ini Ipin. Salah. Ada Munkar wa hadad Nakir. Ajib soalana. Saya Munkar dan saya ini Nakir. Jawab pertanyaan kami. Famada tatas'alani. Apa yang akan kalian tanyakan padaku? Man rabbuka ya fulan? Siapa Tuhan wahai fulan? Rabbi Allah taban. La rabban siwa. Tuhanku Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sodakta ya fulan. Benar kan? Aduh, nomor 1 betul Kang, checklist. Nomor 2 kan? Wa madinuka. Apa agamamu? Dinil Islam. Wala yaqbalullahu dinan ilal Islam. Agamaku Islam dan Allah tidak menerima selain Islam. Waman hada, dan siapa orang yang ada di sampingku? Huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ana mu'minun bih. Nabiullah Rasulullah. Dia adalah Muhammad Nabi dan Rasulullah. Aku beriman padanya. Subhanallah. Sodakta ya fulan. Anzur ila shimalik. Perhatikanlah apa yang ada pada samping kirimu. Ketika melihat ke kiri, Allahu Akbar, ya Allah. Apa itu ya Rabb? Jangan jauhkan dia dariku ya Allah. Ternyata itu adalah neraka. Hai fulan, kamu masih ingat kamu pernah melakukan dosa ini? Nah, itu nerakamu. Kamu pernah melakukan dosa itu, dan itu nerakanya. Tapi jangan takut. Tempatmu bukan di sana. Fa'ina makani ya malaikat Allah. Lalu di mana tempatku ya malaikat Allah? Tuh, di sebelah kanan. Ketika dia melihat ke kanan, dia melihat taman-taman yang indah luar biasa. Nah, itulah surgamu, hai fulan. Malaikat, betulkah ini surgamu? Tunggu. Sebetulnya ini bukan surgamu. Loh, kenapa demikian? Sebentar.
Ini bisa jadi bukan surgamu jika engkau hafal Quran. Oh, tentu saja. Aku hafal Quran 30 juz. Ya, betul Bapak Ibu ya? Bapak Ibu hafal berapa juz? 30 juz apa juz 30? Ya. Idan iqra indaka minal Quran. Kalau begitu baca Quran yang ada dalam sisimu, tapi ini tidak di alam barzah. Cuma ini diceritakan bagaimana kemuliaan seorang penghafal Quran. Yang sahib Al-Quran. Idan iqra indaka minal Quran. Kalau begitu baca Quran yang kau hafal. Karena dia hafal 30 juz sempurna dia baca. Ketika surat demi surat dia baca, maka dia naik, surga demi surga dia lewati. Dia berhenti, kaget, loh kenapa badan saya naik malaikat? Karena udah teruskan saja, jangan berhenti. Istamir qira'atan. Waratil kama turatalu fid dunya, dan bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membacanya di dunia. Maka dia pun terus membaca. Selama dia membaca Quran, tubuhnya naik, surga demi surga dia lewati. Dia baca terus surat demi surat, juz demi juz. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Terus dia naik tubuhnya sampai pada surat terakhir dia baca. Surat apa? An-Nas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Di situ dia berhenti. Ha ya jannatuk ya Abdullah, ya Habiballah, inilah surgamu wahai kekasih Allah. Fa inna manzilataka fil jannah 'inda akhir ayatin taqra'uha. Karena tempatmu di surga ditentukan dari ayat terakhir yang engkau baca. Berbahagialah bagi para penghafal Quran. Surganya ditentukan oleh hafalan Qurannya. Amin. Maka dia pun berkata, iftah ya malaikat Allah, iftah hadil bab. Buka hadal bab, buka pintu surgaku ini. Ragibtu an a'rifa kaifa kana jannati. Seindah apa surgaku, aku ingin tahu. Sebentar wahai hamba Allah. Ya, kenapa? Allah bertanya kepada kami. Wah. Aina walidah ya malak? Di mana kedua orang tuanya hai malaikat? Maka malaikat Ridwan mengatakan, maafkan ya Allah, kedua orang tuanya di neraka ya Allah. Hah? Di neraka? Ya Allah, apa artinya surga ini bagiku ya Allah, sementara aku tahu di saat ini kedua orang tuaku disiksa. Lebih baik aku pergi bersama mereka ke neraka ya Allah. Tidak. Karena engkau telah, wahai hambaku, karena engkau telah menjaga kalamku, fabima hafizta kalami fi nafsik wa fi ra'yik. Karena engkau jaga kalamku pada dirimu dan akalmu, pada hatimu. Kau simpan wahyuku. Dan demi kemuliaanku, idhab wankizhima min narhima. Ya, pergi kamu, selamatkanlah kedua orang tuamu dari neraka. Ini dia. Berbahagialah bagi mereka yang punya menghafal Quran. Allah tidak akan bangga dengan karir anak kita. Allah tidak akan mempertanyakan prestasi akademik anak kita, tidak. Yang akan Allah tanyakan seberapa besar kontribusi anak kita dalam menegakkan Quran dan Sunnah, berjuang demi izul Islam wal muslimin. Itu yang akan Allah banggakan, yang akan Allah tanyakan, dan itulah kebanggaan kita. Baik Bapak Ibu sekalian mati Allah. Maka kedua malaikat pun pergi. Ketika malaikat pergi, dia mencium bau harum yang luar biasa. Bau harum apa ini? Wangi sekali. Tiba-tiba datanglah seseorang yang cantik jelita, elok mempesona. Kenapa cantik jelita? Karena yang meninggalnya URB. Ya masa yang datangnya laki-laki yang tampan LGBT nanti. Karena yang matinya laki-laki ya URB, maka yang datang cantik jelita. Alhamdulillah, malah anti, cantik sekali Anda. Siapa Anda? Masya Allah, ini kayak siapa Pak? Kayak Jiminho apa Jiminho? Siapa artis Korea yang masuk Islam? Ayah Namun ya? Duh, ini lebih cantik dari Ayah Namun ini. Sebentar. Ustadz juga manusia, tahu mana yang cantik mana yang enggak ya? Mana anti, siapa engkau, betapa cantiknya engkau? Ana amaluka shalih fid dunya. Aku amal baikmu di dunia dan aku temanmu di alam barzah ini. Alhamdulillah. Ayo, mau kemana? Aku akan mendampingimu. Ke sana yuk, seperti itu. Nah, itulah yang terjadi. Dia menikmati kenikmatan surga akan menjadi tempat kembalinya. Dan inilah yang terjadi Bapak Ibu. Bagi orang seperti itu. Ini kisah nyata. 26 tahun dimakamkan.
jangankan tubuhnya, kain kafannya pun tidak hancur. Subhanallah. Kukunya tidak berubah, kata Pak Jaya yang tadi mengangkatnya. Rambutnya tidak panjang, seperti baru dimakamkan. Padahal sudah 26 tahun. Tapi lehannya, nah ini yang disebut dengan ni'matul qabri, kelezatan kubur, dan inilah yang dialami oleh orang beriman di alam barzah. Lalu yang kedua, niqmatul qabri, siksa kubur. Dan ini akan didapatkan oleh orang-orang para pendosa yang kufur, ingkar kepada Allah, zolim kepada diri dan sesama manusia. Dia dicabut nyawanya dengan sangat menyakitkan. Ya. Setiap sel tubuhnya merasakan sakitnya kematian ketika ruhnya ditarik. Karena susah tuh ruh ditarik. Makin cinta seseorang pada dunia, makin sakit kematiannya. Makin takut dia bertemu dengan Allah, makin sakit kematiannya. Ya. Bapak Ibu, tidak dapat dibayangkan bagaimana orang-orang mati itu dicabut nyawanya. Ini ada satu gambaran, tapi tidak tahu apakah ini memang betul dicabut nyawa, ya. Jadi kematian bisa datang. Kematian itu sudah tetap, detiknya, menitnya, waktunya, tahunnya. Adapun di mana kita mati, dalam kondisi apa kita mati, itu pilihan kita. Kalau itu benar kematian, tentu menyakitkan. Ya, setelah tercabut ruhnya, dia tidak dimandikan dan tidak disiram dengan wewangian, langsung dibalut dengan kain kafan yang dianyam dari neraka tempat kembalinya. Digembol, dia dibawa sama malaikat maut melalui langit demi langit. Setiap pintu langit berkata yang sama, liman hadaruh, ma'ak hadaruh. Ruh siapa ini malaikat? Betapa busuknya. Cepat-cepat, aku tidak kuat, aku tidak mau mencium baunya. Aku tidak kuat dengan bau busuk ruhnya. Disebutkanlah seburuk-buruk nama dia ketika di dunia. Begitu sampai kepada Allah, dikatakan, ya Rabbi hadaruh fulan bin fulan. Ya Allah, ini ruh si fulan bin fulan. Apa kata Allah? Kembalikan ruh kepada jasadnya dan himpitkan kuburnya hingga hancur tulang belulangnya. Dulu saya pernah takut dengan kematian. Saya pernah terkena satu penyakit psikostomatik, sampai yang namanya kematian seperti dikejar-kejar kematian. Begitu sembuh, seseorang menasihati saya, luar biasa, merubah pola pikir dan cara hidup saya. Lalu saya upayakan, waktu itu masih kuliah, di belakang ma'had kami itu ada kuburan. Setiap ada yang meninggal saya ikut memakamkan, saya ikut menggali kuburan. Sampai kakak perempuan saya meninggal, saya ikut menggali kuburan untuknya. Macam-macam orang di dalam kubur. Ada yang hancur tulang belulangnya, ada yang sedang duduk, ada yang sedang ruku, ada yang sedang sujud, ada yang utuh Pak, dari tengkorak kepala sampai ujung kaki putih bersih. Itu berdampingan dengan jenazah kakak saya. Macam-macam orang di dalam kubur. Kembalikan dia ke kuburnya, dilemparkan oleh malaikat. Dia bangun dari kuburnya, di kuburnya seperti bangun dari mimpi buruknya. Di mana aku? Di mana aku? Betapa panas tempat ini dan bau sekali tempat ini. Lalu datang malaikat mungkar dan nakir. Tidak ada selamat datang bagi para pemungkar, bagi para orang-orang yang kufur dan ingkar, bagi para pendosa, ingkar maksiat kepada Allah. Siapa kalian berdua? Aku mungkar dan ini nakir. Jawab pertanyaan kami. Siapa Tuhanmu? La adri, la tas'ali an rabbi, la adri man rabbi. Jangan kau tanyakan siapa Tuhanku. Aku tidak tahu siapa Tuhanku. Dipukul dia, menjerit dia, ya, remuk tubuhnya, ya. Lalu diutuhkan lagi, dibangkitkan lagi. Wa madinuka ya fulan, dan apa agamamu? La adri mada dini. Aku tidak tahu apa agamaku. Jangan kau tanya apa agamaku. Yang aku tahu adalah sama rasa, sama suka, sama-sama kenyang dan sebagainya. Ya, pukul lagi dia. Sampai ditanya, siapa dia? Qala al-mu'minun annahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyullah wa rasulullah wa lastu mu'minan bih. Orang-orang berkata dia Nabi Allah dan Rasulullah Muhammad SAW, tapi aku tidak beriman padanya. Dipukul dia, Pak. Menjerit dia. Dan pergilah malaikat mungkar dan nakir. Lalu tiba-tiba dia mencium bau busuk yang luar biasa. Ternyata bau busuk itu datang dari seseorang yang buruk rupa. Siapa engkau? Busuk baumu, buruk rupamu. Aku amal burukmu di dunia. Apa kau lupa kalau di dunia kau hidup dengan keburukan, kau penuh dengan kejahatan, kau penuh dengan kemaksiatan. Nah, itulah kejahatan dan keburukan yang kau lakukan. Aku temanmu selama berada di alam barzah ini. Allahu Akbar. Nauzubillah. Suatu saat Rasulullah berjalan bersama para sahabat. Tiba-tiba tanah bergoyang.
Para sahabat ketakutan, dan tanah yang di depan Rasulullah itu ambruk, berlubang, lalu keluarlah seseorang yang ke atas ya, rambutnya putih semua, kulitnya lebam, kaki dan tangannya terbelenggu. Matanya melolong melihat ke Rasulullah dan para sahabat. Lidahnya menjulur, keluar darah dari hidung, telinga dan mulutnya, dan berkata, "Ya Abdullah, indah ya Abdullah, kuntu atishan." "Hai hamba Allah, sirami aku haus. Tiba-tiba ada suara dari langit, "Ya Abdullah, datang dah, utsruku." "Hei hamba Allah, jangan kau siram dia, biarkan, tinggalkan dia." Ya, tiba-tiba ada gada memukulnya dan dia tenggelam sampai hilang suaranya. "Man huwa ya Rasulullah? Ma'asyadu iqabuk." "Siapa dia ya Rasulullah? Betapa dahsyat siksa yang Allah berikan padanya." "Huwa Abu Jahal yu'adzabu fi qabrihi ila yaumil ba'ats, la yaumil qiyamah." Nah, itu Abu Jahal tuh. Disiksa di kuburnya seperti itu. Pelajaran penting bagi kalian. Disiksa dia kuburnya seperti itu sampai nanti bangkit dia di yaumul ba'ats, hari yang kedua. Seperti apa kematian kita Bapak Ibu? Itu ditentukan oleh pilihan kita. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, ya, kullu nasi yub'atsu man ahya 'ala syai' mata 'alaih. Siapa yang hidup dalam satu kondisi, maka dalam kondisi itu dia mati. Ya, pilot sehari-harinya di pesawat, yang meninggal ketika pesawatnya jatuh. Apalagi Bapak Ibu, penambang emas mati ketika tertimbun tanah yang ditambangnya. Ya, ahli maksiat ya mati ketika maksiat itu. Tetangga saya meninggal ketika sujud terakhir sholat duha, maka dia meninggal seperti itu karena dia ahli sholat duha. Putrinya cerita, ibu memang hampir setiap hari dia sholat duha, meninggal ketika sujud terakhir sholat duha. Pertanyaannya, kita meninggal ketika apa Pak? Itu pilihan kita. Waktu ketetapan Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih ada waktu? Masih Pak? Lanjut. Kok hening sekali nih Pak? Maaf Pak ya, saya jadi bikin takut ya Pak. Sebetulnya saya juga takut Pak. Ya, tapi saya nggak mau takut sendirian. Jadi saya berbagi rasa takut, jadi takut bareng-bareng. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah. Lalu hari-hari apa saja yang akan kita lewati Bapak Ibu? Ya, hari-hari apa saja yang akan kita lewati Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah? Ada 7 hari setidaknya yang akan kita lalui Bapak Ibu setelah kita meninggalkan dunia ini. Sebentar Bapak Ibu saya perlihatkan. Ya, seminggu ada berapa hari Bu, Pak? 7. Maka nanti di akhirat kita sejak meninggalkan dunia pun akan melalui 7 hari. Ya. Apa saja hari-hari itu? Nah, ini dia. Hari yang pertama Yaumus Sa'ah. Yaumus Sa'ah adalah hari hancurnya alam semesta. Ya, kapan kiamat terjadi hanya Allah yang tahu. Yang kedua Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkan manusia di padang mahsyar menurut kondisi kematiannya. Kullu nasi yub'atsu fil ba'si kahayati mauti. Setiap manusia dibangkitkan di Yaumul Ba'ats menurut kondisi kematiannya. Yang ketiga Yaumul Mahsyar, hari digiringnya umat manusia seluruhnya di padang mahsyar, mulai dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir. Yang keempat Yaumul Hisab, hari disidangnya kita atas perbuatan yang kita lakukan. Ya, sekecil apapun kebaikan dan keburukan kita akan diperlihatkan dan disitulah dipertanggungjawabkan. Nah, disinilah lamanya manusia di padang mahsyar. Kemudian di hari yang keempat ini kita akan menyaksikan layar lebar yang memperlihatkan wajah kita, amal ibadah kita, amal perbuatan kita. Dan di hari Yaumul Hisab inilah dipisahkan kebaikan dan keburukan setelah diperlihatkan, dipisahkan ini kebaikan, ini keburukan. Baru disidang satu-satu. Setelah itu masuk di hari yang kelima, ditimbang di Yaumul Mizan dengan timbangan yang adil. Setelah ditimbang di Yaumul Mizan, baru dibalas di hari yang keenam, Yaumul Jaza. Di hari inilah setiap manusia akan menuju balasan amalnya melalui sebuah jembatan titian sirat yang bermula dari ujung padang mahsyar, berakhir di tepi halaman surga. Melintas di bawahnya ada 7 komplek neraka. Neraka Wel, neraka Sakor, neraka Hawiyah, Hutamah, Sa'ir, Jahim, Jahannam. Melayang-layang orang yang jatuh ke bawahnya selama 76 tahun baru sampai ke dasarnya. Allahu Akbar. Dan hari yang terakhir Yaumul Akhir. Disebut Yaumul Akhir karena tidak ada hari sesudah itu. Disebut juga Yaumul Khulud karena siapa yang masuk di hari itu ke surga atau neraka, kekal dia di dalamnya. Baik, mau kita bahas satu-satu?
Cukup waktunya? Sebentar, kalau dihitung-hitung kayaknya sampai subuh ini. Mau sampai subuh? Karena besok saya harus kembali ke Bandung, Bapak Ibu. Ini kajian saya yang terakhir. Ya, makanya materinya ini. Perjalanan menuju kampung akhirat. Baik, Bapak Ibu, kita bahas satu-satu. Yang pertama, yaumus sa'ah. As-sa'ah artinya waktu. Orang Arab kalau bertanya jam berapa sekarang, fi ayyi sa'atil an? Jam berapa sekarang? Waktu. Yaitu waktu hancurnya alam semesta melalui proses kiamat. Kapan kiamat terjadi? Tidak ada yang tahu, siapapun termasuk Rasulullah sendiri tidak tahu. Apalagi saya, Ustadz akhir zaman. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, saya sudah bukan lagi Ustadz akhir zaman. Berat ternyata jadi Ustadz akhir zaman. Sekalipun jujur kata-kata saya, tetap ditangkap. Jadi saya sudah kapok jadi Ustadz akhir zaman. Sekarang saya sudah ganti profesi menjadi Ustadz akhir bulan, Bapak Ibu ya. Aman insya Allah Ustadz akhir bulan ya. Kecuali dengan istri. Baik. Yang Rasulullah sebutkan tentang kapan kiamat terjadi. Kiamat terjadi hari Jumat. Ya, kiamat terjadi hari Jumat. Ya, sekarang hari apa? Senin. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 4 hari lagi, Bu. Kiamat terjadi di waktu subuh. Kiamat terjadi ketika tidak ada lagi azan dikumandangkan di muka bumi. Hari ini azan tidak pernah berhenti setiap detik. Ketika Indonesia azan, Malaysia azan, Thailand azan, Bangladesh azan, terus ketika azan berkumandang di bumi benua Atlantika sana, Indonesia sudah azan zuhur. Azan tidak pernah berhenti setiap detik. Artinya setiap detik manusia, makhluk di muka bumi menyebut Allah, Allah, Allah. Tapi kiamat akan terjadi ketika itu tidak lagi terdengar di muka bumi. La taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah. Kita tidak akan lagi mendengar azan di muka bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara yang indah itu tidak akan lagi terdengar. Bisa jadi karena pandemi masjidnya ditutup sehingga tidak lagi orang yang azan. Kiamat duluan tuh. Jadi apabila ada aparat yang menutup kajian, menutup masjid sehingga tidak ada salat berjamaah, pastikan kiamat akan menimpa rumah aparat itu duluan. Amin. Itu dong Pak, amin kan Pak? Ya. Kiamat tidak akan terjadi sehingga Al-Quran tidak ada lagi di muka bumi. Sehingga ada diceritakan, ulama bercerita ketika sholat dilaksanakan. Rakaat pertama aman, hafal Al-Quran tuh. Al-Fatihah dibaca, surat pun dibaca. Ya, seperti tadi tuh imamnya enak juga ya. Surat apa tadi? Apalagi saya surat Syams. Quran dibacakan. Ya. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baca surat. La uqsimu biyaumil qiyamah. Dibaca. Sampai selesai ruku dia, sujud dia aman. Rakaat kedua imam mulai lupa dari bacaan Qur'annya. Dia lupa dengan Al-Fatihah. Giliran mau baca Al-Fatihah, lupa imamnya. Makmumnya diam. Kok imam diam aja? Kok imam diam aja? Subhanallah. Makmum tidak tahu kalau imamnya lupa dengan surat Al-Fatihah. Begitu makmumnya mau mengingatkan juga sama, makmumnya lupa. Maka sholat diselesaikan tanpa bacaan Quran. Begitu selesai imam berbalik kepada makmum, limadza la tuzakkirtumuni? Kenapa kalian tidak mengingatkan aku? Bagaimana kami mengingatkan Anda? Kami juga lupa dengan Quran kami. Begitu lari imam mengambil mushaf Quran, dibuka kosong, tidak ada satu huruf pun di dalam Al-Quran. Karena Allah tidak akan membiarkan kiamat terjadi apabila Quran masih ada di muka bumi. Kiamat tidak akan terjadi sehingga Ka'bah tidak lagi berada di tanah suci Mekah, tidak lagi di Masjidil Haram. Diangkat oleh Allah sehingga orang-orang melihat bahwa seolah-olah tidak pernah ada Ka'bah di situ. Tidak ada bekasnya, bersih, tidak ada Ka'bah. Dan kiamat akan terjadi ketika orang beriman sudah tidak ada lagi di muka bumi. Ketika itu Allah mencabut nyawa umat manusia, orang beriman dengan angin yang sangat lembut. Saking lembutnya orang beriman tidak merasa kalau dia akan dicabut nyawanya. Angin apa itu Pak? Angin mamiri?
Angin sepoi-sepoi, saking lembutnya. Satarihu rihum min ardil Hijaz. Satarihu rihum min ardil Hijaz. Akan berhembus sebuah angin dari bumi Hijaz. Hijaz tempat antara Makkah dan Madinah. Itu Hijaz tuh. Dari situ akan berhembus dengan sangat cepat. La tamuru ala hadin kana fi qalbihi misqalatin min iman ila qabatasu. Walaupun di dalam hatinya hanya ada sebiji zarah sebesar biji sawi imannya, angin itu akan mencabut nyawanya. Maka yang tersisa di muka bumi siapa? Orang-orang yang laisa lahum imanun walau bimithqi dzarratin. Orang yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Ilaihim tub'asu sa'ah, kepadanya lah kiamat diutus. Dan itulah makhluk terburuk di muka bumi. Inna syiraran nasi fil alam alladziina ja'athumus sa'atu baghtatan. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di muka bumi adalah mereka yang kiamat datang menyantroni mereka tiba-tiba. Alaysa fihal muslimun ya Rasulullah. Apakah di saat itu tidak ada orang muslim ya Rasulullah? Oh, banyak orang Islam. Banyak, berantakan umat Islam di mana-mana. Lakinna imanhum la yujawizu hanajirahum. Tapi iman mereka, jangankan hati, mulut, tenggorokan mereka tidak tersentuh oleh iman mereka. Fa aina imanuhum, lalu di mana iman mereka ya Rasulullah? Iman mereka ada di pangkat. Iman mereka ada di jabatan, dan iman mereka ada di gaji bulanan dan bonus triliunan. Sudah muncul belum orang-orang seperti itu, Pak? Sudah? Berarti dekat kematian kita. Betul? Lalu apa yang kita sudah siapkan, Pak? Subhanallah. Masih ada waktu, Bapak Ibu? Ini pada merunduk ini, Bapak Ibu. Gimana, lanjut? Sampai jam berapa? Ini baru hari pertama nih, sementara ada 7 hari. Kita percepat Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ada satu tayangan. Tapi tayangan ini bukan versi Quran hadis. Namun mereka terinspirasi, saya yakin mereka terinspirasi oleh Quran hadis. Ini gambaran the big disaster in the world, ya, bencana-bencana besar di muka bumi, dan bisa jadi kiamat lebih dahsyat daripada ini. Mau lihat Bapak Ibu sekalian? Kita lihat ya. Baik, mudah-mudahan ini menjadi ibrah dan i'tibar bagi kita semua. Ya, alhamdulillah Allah takdirkan kita nanti tidak menyaksikan hancurnya alam semesta. Alhamdulillah. Gimana Bapak Ibu? Jadi sudah siap Bapak Ibu untuk menghadapi akhirat? Belum? Siap tidak siap, tetap kita akan pergi kepada menghadap Allah dan tidak tahu kapan. Tidak tahu Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan Bapak Ibu duluan. Sama saja. Baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, hari berikutnya adalah Yaumul Ba'ats. Ini sudah kita bahas tadi, Nah, yang kedua Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan semua jin dan manusia di padang mahsyar menurut kondisi kematiannya. Tadi sudah saya sampaikan. Di Yaumul Ba'ats inilah jin Ajazil, iblis dicabut nyawanya. Kenapa iblis dicabut nyawa di Yaumul Ba'ats? Itu di permintaan dia. Anzirni ila yaumi yub'atsun, tangguhkan aku ya Allah sampai hari di mana manusia dibangkitkan. Idzan innaka minal munzarin, kalau begitu engkau termasuk yang aku tangguhkan. Dia dicabut nyawanya nanti. Karena Rasulullah menjelaskan apabila Ajazil dicabut nyawanya, menjerit dia, sakitnya panjang dan lama jeritannya. Makin lama makin keras, makin panjang karena makin sakit penderitaannya. Digambarkan iblis itu matinya, dia dibelenggu oleh malaikat terhebat, terkuat, dia tidak bisa melawannya. Maka tubuhnya meleleh sedikit demi sedikit. Api keluar dari tubuhnya membakarnya. Ya, ada santri yang bertanya ketika dijelaskan ini, Ustadz, jin, iblis, setan kan diciptakan dari api. Kalau dibakar dengan api, apa memang bisa sakit? Api ketemu api. Ya, pisang makan pisang. Maka sang ustadz itu nyuruh, tolong ambilkan itu sendal saya. Kebetulan dia di sampingnya ada, di samping sang ustadz ini karena kajiannya bukan di masjid, di kebun, ada tanah yang keras. Ketika si santri itu mau ngambil sandalnya, hei fulan, ketika mau balikan dia lempar tuh pakai tanah yang keras. Kena matanya, peletuk. Aduh, kok Kiai malah melempar saya? Emang kenapa? Sakit dong Pak Kiai. Loh, kan aku melempar kamu dengan tanah yang keras. Ya tapi kan sakit. Kamu diciptakan dari apa? Dari tanah Kiai. Terus kamu dilempar pakai apa? Pakai tanah keras. Sakit tidak?
Nah, begitu pula dengan iblis, Pak, dengan setan, jin. Walaupun mereka diciptakan Allah dari api, ya tetap sakit. Tidak percaya, nanti saya tanyakan sama mereka ya. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, kemudian kita percepat. Yang ketiga yang mahsyar. Nah, disinilah manusia digiring di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Itu bagi orang yang tidak beriman. Bagi orang yang beriman tidak lama. La tatula muddatul mu'minina fil mahsyar. Tidak panjang, tidak lama orang beriman. Hanya sa'atan qalilah, sekejap saja, sebentar-sebentar. Ya, di padang mahsyar inilah manusia digiring, di mana matahari mereka hanya 1 mil saja, qadru milan, dan mataharinya ada 7, Bapak Ibu. Ya, maka manusia saat itu panas luar biasa. Langit yang ada di atas mereka bukan langit yang sekarang, langit yang baru. Dan bumi yang mereka injak adalah bumi yang baru. Bercucuranlah keringat mereka, ada yang sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pusarnya. Wa minhum man ijamal uruku iljaman, di antara manusia yang tenggelam dengan keringatnya. Dan di saat itulah ada 7 golongan yang dinaungi Allah. Ya, siapa saja 7 golongan yang dinaungi Allah? Sab'atun yuzilhumullah yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang Allah lindungi, di mana dia tidak ada hari perlindungan naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama, imam yang adil. Kedua, pemuda yang habis masa mudanya untuk ibadah kepada Allah, maka di tuanya pun dia istiqomah dengan keibadahnya. Yang ketiga, lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid, selalu ingin memakmurkan masjid. Aktivitas dia dihabiskan di masjid untuk memakmurkan masjid Allah. Yang keempat, orang yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang kelima, laki-laki yang diajak berzinah, ya, tapi dia takut kepada Allah, mengatakan ini akhafullah. Dia menolak karena takut pada Allah. Allah melihat kita betapapun, tidak ada seorang pun yang melihat kita. Yang keenam, tangan yang bersedekah, tangan kanan, tangan kirinya tidak mengetahuinya. Maksudnya orang yang sedekahnya tidak disebut-sebut. Ataupun, mohon maaf Bapak Ibu, walaupun nanti kita ada sedekah donasi Palestina, nggak apa-apa, ini sebagai teladan dan kesaksian. Ya, karena Rasulullah pernah melakukan ketika perang Badar, siapa yang menyumbang ini, siapa yang menyumbang ini. Ya, kecuali itu. Yang terakhir, ya, siapa Bapak Ibu? Seseorang yang di malam hari, di saat hening, dia berdiri sholat menghadap Allah, atau dia menangis karena takut kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti di padang mahsyar, setiap nabi punya telaga yang diberi nama dengan nama-nama. Inna likulli nabiyyin wa rasulin haudun fil mahsyari alladhi yusamma bi asmaihim. Setiap nabi dan rasul memiliki telaga yang diberi nama dengan nama-nama mereka. Ada telaga Adam, telaga Idris, telaga Nuh, ada telaga Nabi Muhammad SAW. Wa innakum satariduna wa ana faratukum alal haud. Aku akan menuntun kalian ke telagaku nanti di padang mahsyar. Dan kalian akan sampai ke telagaku. Man waradahu syariba minhu, siapa yang sampai di telagaku, dia pasti meminumnya. Sekali lagi Bapak Ibu, siapa yang sampai nanti di padang mahsyar di telaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan meminumnya. Wa man syariba minhu, dan siapa yang berhasil meminum air telaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau zam'atan minal ma', walaupun hanya seceduk air itu diminum, la yazmu bada hatta yadkhulal jannah, dia tidak akan haus selamanya sampai dia masuk ke dalam surga. Sampai masuk ke dalam surga. Tapi hati-hati, ada satu amalan bagi kita yang akan membuat kita terhijab dari menikmati telaga ini. Mau saya kasih tahu? Tapi janji nggak akan ada yang tersinggung. Ini beratnya saya menyampaikan nas akhir zaman, Bapak Ibu. Kalau saya sampaikan ada yang tersinggung nggak? Tidak ya, tapi harus saya sampaikan. Betapapun resiko saya berat. Kalau perlu ya diedit lah. Ini streaming tidak? Streaming. Oke, maaf ya muskilah. Ya. Amalan ini akan menyebabkan kita terhijab dari menikmati ini. Apa itu? Ala innahu satakunu ba'di umara. Ingatlah, sepeninggalku nanti di tengah-tengah kalian akan muncul banyak pemimpin-pemimpin di muka bumi ini. Akan muncul banyak pemimpin di tengah-tengah kalian. Man saddaqahum bikadzibihim. Barang siapa yang membenarkan perkataan dusta pemimpinnya, sudah jelas perkataannya dusta, dibohongin lagi. Tapi dibenarkan karena pengen dapat pangkat dan jabatan. Wa anahum ala zulmihim, dan dia menolong kebijakan zolimnya. Sudah jelas kebijakannya zolim, ditolong. Karena dijanjikan pangkat dan jabatan kan. Falesa minni, dia bukan umatku. Rasulullah tidak mengakui iman Islamnya.
Walastu minni, dan aku bukan bagian darinya. Artinya Rasulullah tidak akan menolong dia ketika amal perbuatannya dihisab. Walaysa biwaradin alayal haud, dan dia tidak akan pernah menikmati air telaga mahsyarku. Diusir sama Rasulullah. Sukon liman badala minni. Jauhkan mereka ya Allah, jauhkan hai malaikat. Usir, seret dia jauh dariku. Adakah pemimpin yang dia bela di dunia akan menolongnya? Tidak. Bapak Ibu, kita sedang diuji dengan kondisi ini. Betul? Hati-hati. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan ini. Jangan silau dengan pangkat dan jabatan. Dunia sementara. Sakit memang kita, tapi itulah sakit kita yang terakhir. Ya, dan itulah yang membuat Allah tidak akan menyiksa kita nanti di akhirat. Kalau kita istiqomah. Karena kata Rasulullah SAW, ummati hadi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa laha iqabun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat nanti. Lakinna iqabwa ujirat fid dunya. Tapi siksaannya akan Allah segerakan di dunia. Kaifa yakunu dzalik? Bagaimana siksaan kami didahulukan di dunia ya Rasulullah sehingga kami di akhirat nanti tidak disiksa? 3 Bapak Ibu. 1 diantaranya, panasnya geopolitik yang mereka, zalimnya pemimpin mereka tidak menyebabkan mereka kehilangan iman Islam mereka. Betapapun mereka harus membayarnya dengan darah, bahkan dipenjara atau bahkan disiksa hingga mati. Itu sakitnya yang terakhir. Di akhirat dia langsung menikmati kenikmatan surga, kehormatan dari Allah. Kesempatan bagi kita. Betul Bapak Ibu? Tapi bukan berarti kita pasrah. Jangan, berjuang. Bangkit Bapak Ibu. Jangan mati konyol. Siap berjuang Bapak Ibu sekalian? Siap membela kebenaran? Allahu Akbar. Kita bela dengan semangat kita, Quran dan Sunnah. Kita lindungi para ulama dan habaib kita. Apapun resikonya. Sakit kita hanya di dunia. Di akhirat nikmat selamanya. Baik. Sebaliknya, waman lam yusaddiq bikadzibihim, dan barang siapa yang tidak mendustakan perkataan pemimpinnya. Anda dusta Pak. Itu yang kita katakan di 411212, betul? Tapi masih juga ada yang mencibir. Ngakunya ahlu sunnah, tapi diam saja. Hati-hati. Diamnya kita ketika kebenaran diinjak-injak. Sudah jelas Allah mereka hina, Rasulullah dihinakan, Islam mereka nistakan, mereka injak-injak. Diam saja. Itu setan bisu tuh.